Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Para jamaah sekalian, masing-masing kita umat Islam pasti ingin mulia dunia akhirat. Apa gunanya kita mulia di dunia kalau di akhirat tidak mulia? Masih lumayan mulia di akhirat sekalipun di dunia tidak mulia. Tapi inginnya kan kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ada 3 amalan manakala kita amalkan, kita akan bahagia, kita akan mulia dunia akhirat. Sederhana saja amalannya. Yang pertama, kata Rasul, ayyuhan nas afsyus salam. Hei manusia, tebarkan salam. Yang pertama, harus tebarkan salam. Kepada siapa saja ucapkan assalamu alaikum. Tidak usah iki tidak kenal ya. Kenal tidak kenal sudah ucapkan salam. Ya. Oh ini kenal tapi tidak sama. Pokoknya ya jumpa kawan, jumpa siapa saja, ucapkan salam. Salam ini luar biasa rahasianya. Bisu orang yang senantiasa mengucapkan salam tiap hari itu akan diberi rumah oleh Allah di surga, istana terbuat dari cahaya. Rumah dari cahaya ya apa ya? Rumah dari cahaya. Ya tidak bisa kita bayangkan seperti cahaya. Ya boleh cahaya kayak cahaya di sini. Mungkin itu tamu saya mungkin. Bukan, tamu jenengan. Jadi kita akan disediakan oleh Allah istana dari cahaya. Subhanallah. Kalau dari kaca biasa sudah ya. Ini dari cahaya. Subhanallah. Subhanallah ya. Dari cahaya. Tebarkan salam. Dari pentingnya salam ini dulu ada sahabat Nabi namanya sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat ini sudah dijamin oleh Allah radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Diridhoi Allah pasti ahli surga. Itu punya pekerjaan tiap hari sehabis sholat duha. Ya jam 7 lah ya. Itu mesti dia ke pasar. Bukan untuk berdagang, enggak. Beliau ini tiap jam 7 pagi itu ke pasar. Di pasar banyak orang gitu ya. Jadi mulai dari pojok pintu itu sudah hanya ke pasar hanya ucapkan salam toh. Assalamualaikum. Dijawab salam. Assalamualaikum. Itu 2 jam. Tiap hari. Saya itu pulang. Bukan berdagang enggak. Karena beliau itu awalnya usaha. Ketika ayahnya Sayyidina Umar radhiyallahu an jadi khalifah. Apa khalifah? Presidennya. Hasilnya banyak. Jadi kaya dia. Dia itu usaha
menggemukkan sapi atau unta. Beli yang kurus, kalau gemuk dijual. Sayyidina Umar heran ya. Arek ki apa nyebut kau ini? Kalau dia putranya sendiri. Tanya, saya Bah, usaha menggemukkan sapi atau unta. Terus setelah gemuk saya jual. Aduh, berhenti. Kamu ini anakku, anak presiden. Lekon kaya yo opo cari uang. Nah, jadi kalau kaya takut malah. Kalau sekarang enggak, yo anak presiden yo pantas kaya kan begitu ya. Enggak. Ojo. Utikon suki. Lek suki yo opo masyarakat tidak duwe kabeh. Loh begitu. Bukan apa? Takut kaya. Yo kaya memang. Iya. Akhirnya berhenti. Ya, begitu. Jadi karena bapaknya jadi presiden, anaknya kok kaya, itu jadi omongan kalau dulu. Kalau sekarang kan kalau miskin jadi omongan. Jadi kerjanya itu kalau pagi ke pasar hanya untuk afsus salam, menyebarkan salam. Ini penting nih. Ini kalau kita salam, ucapkan salam pada orang, jangan menunggu kenal atau tidak kenal ya. Siapa saya? Assalamualaikum. Kalau dijawab alhamdulillah, tidak ada apa-apa, kita sudah dapat pahala. Lu kok kebetulan kita kan tidak tahu, non muslim, enggak apa-apa, kita assalamualaikum. Kalau jawab biasa, tidak apa-apa, kita sudah mendoakan selamat orang lain. Kalau kita tahu kalau itu non muslim, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada orang muslim salam kepada kita, assalamualaikum, hanya waalaikumsalam gitu. Tidak usah salam. Waalaikumsalam enggak. Waalaikumsalam. Jadi waalaikumsalam. Itu Abdullah bin Umar, disebut juga Ibnu Umar ya. Ibnu Umar. Afsus salam yang pertama. Kalau ingin mulia dunia akhirat. Yang kedua, at'imut ta'am. Termasuk ini. Ini at'imut ta'am. Sampai orang haji yang mabrur atau umroh yang makbul. Ya, kalau umroh itu makbul ya, bukan mabrur ya. Umroh tam makbulah. Kalau hajjam mabrur. Lah ini tandanya orang haji mabrur, bukan lebih baik dari haji, bukan. It'amut ta'am, sering memberi makan. Jadi kalau usaha haji kok punya kawan relasi seperti Pak Sabil misalnya, Pak Sabil sudah haji kan? Belum ya? Mudah-mudahan segera. Nah setelah pulang kok belum pensiun? Saya belum pangsiun, masih panggawe. Ini sering ngajak makan kawannya. Dan biasanya kan habis zuhur tuh luwe, gitu. Luwe. Istilahnya jam 12 luwe. Bukan jam 12 lebih, jam 12 wayai luwe gitu. Itu ngajak kawan-kawannya, ayo. Kalau punya rezeki, ayo makan. Jangan sampai udah punya uang ngajak kawannya makan. Ayo, terus bayaran itu namanya minta ya. Jadi kita ngajak kawan makan at'imut ta'am itu terus bayari. Bahkan tidak apa-apa yang ada di warung itu dibayari. Itu adalah cara mulia dunia akhirat. Disi-disian bayar. Bukan disi-disian ngumpet. Disi-disian bayar. Bayar. Kalau punya uang, kalau ada punya. Jadi at'imut ta'am, termasuk kita memberikan makan anak kita, apalagi sudah balik ya. Balik itu sudah 15 tahun. Kalau di Jawa kan masih begitu. 15 tahun masih biayai sekolah ya. Masih diberi makan. Bahkan sudah beristri, disapling. Itu kebiasaan di Jawa, di Indonesia lah ya. Kalau di Arab, anak 15 tahun pisah. Sekolah, dalek cewek. Nondok, dalek cewek. Pokoknya orang Arab tuh kaya-kaya karena nekat. Punya anak berapapun tidak apa-apa, 15 pisah.
Mau makan, mau tidak makan, mau mati silahkan. Mau usaha, mau tidak, 15 tahun jangkanya. Kalau ngasih itu namanya at'imut ta'am, sedekah saya gitu. Jadi kalau kita punya anak kok 15 itu masih SMP ya. Kita bayar itu sedekah jenengan itu. Masuk orang loman sudah ya. Beri makan, itu namanya at'imut ta'am. Pada anak kita juga terbatas ya. Saudara terbatas. 15 tahun pergi. Apa itu perempuan, apa itu laki-laki, kalau di Arab sama. Lanang wedok waduh. Cuma karena perempuan itu biasanya di Arab tidak sampai 15 tahun dinikahkan. Putranya ke Zayadi itu 12 kan. Pokok emis kan. Kalau kita kan tidak tego. Dan undang-undang perkawinan Indonesia tidak boleh. Minimal 19 tahun perempuan. Makanya dulu ada namanya Syekh Puji itu ya. Syekh Puji. Menikahi Ulfa itu umur 12 dihukum. Padahal sudah haid. Yang menikahkan orang tuanya padahal. Sebenarnya tidak boleh. Karena undang-undang Indonesia itu seperti itu. Undang-undang perkawinan. Kita misalnya menikahi orang. Kok belum 19? Kena kita. Termasuk apa itu? Hak asasi apa istilahnya? Anak. Ya apa itu ya? Tidak boleh. Ya. Padahal kadang yang minta kawin itu perempuannya kadang. Ya. Tidak boleh. Nah kalau diam-diam tidak apa-apa. Iya. Untuk kiai-kiai itu pinter itu. Dulu, tak tahu sekarang. Kiai-kiai dulu tuh usianya 70, menikah anak 14 tahun. Jadi tanya, ini umur berapa? Oh 20 paling sudah gitu. Masa 20? Ya tak tahu itu sudah 20. Jadi 14 di 20 kan. Saya ingat dulu ceritanya Syekh Ibrahim bin Adham itu kan walinya Allah. Habis Jumatan tidak kuat ya melaku pulang itu. Usia 85, usia 85. Kan sudah sulit jalannya 85. Mungkin ya kan sering puasa. Kalau orang yang masih doyan makan 90 kuat sih. Beliau kan sering puasa, wali. Digendong oleh anak perempuan umur 14 tahun. Ya, ini cucunya Syekh itu. Enggak, ini istri saya yang terakhir gitu. Apa rahasianya sih? Oh, pokok tiap hari tidak kurang baca surat Ikhlas 10 kali. Jadi kalau kita baca surat Ikhlas 10 kali, itu melamar anak 14 tahun mau. Syekh Ibrahim bin Adham. Subhanallah. Jadi ya banyak memberikan makan pada orang-orang. Karena walinya Allah itu apa maunya ya sudah dituruti oleh Allah. Lain dengan kita kan hanya wali murid saja jadi. Bukan walinya Allah. Kalau malam tidur. Kalau walinya Allah itu tidak tidur malam itu. Mendoakan masyarakat, mendoakan umat. Nangis pada Allah. Bukan takut tidak makan. Takut umat ini tidak selamat. Bukan hanya nangis si anak istrinya. Karena anak istrinya juga umat Muhammad. Yang ditangis umat Muhammad. Jadi at'imut ta'am penting. Nomor 2. Nah, itu kalau ingin mulia dunia akhirnya orang yang loman mesti dikenang oleh kawan-kawan kita. Misalnya kita masih dinas sering ngejak makan itu dikenang itu. Iya masih adanya ini kalau begitu. Ya, saya sudah mengalami sering ada kawan ngajak. Mulai saya di Dringu itu kalau kepala dinas itu bayaran, itu biasanya saya diajak. Mulai rumah makan Pasuruan sampai ke Bondowoso. Pernah semua. Mana yang belum Ustaz terserah. Ini diajak misalnya istilah Maduranya itu cegung. Saya ngajak, saya nanggung. Ikut saja. Jadi saya tahu rumah makan di mana-mana itu bukan datang sendiri. Diajak oleh kepala dinas itu. Dan lagi memang kepala dinas itu kenapa kadang darah tinggi. Karena memang makan sate itu tidak terlatih dari kecil.
Jadi makan sate itu kalau sudah jadi kasih kepala dinas baru kan bayarannya itu makan sate, kaget gitu. Kalau terlatih dari kecil lima Arab itu pahanya kambing itu satu tuh anak kecil main itu habis itu. Coba di sini. Gitu. Karena tidak terlatih ya. Karena menunggu jadi kepala dinas. Kepala dinas itu antara 40 sampai 50 itu sudah, 50 lebih kadang. Dari kecil tidak biasa. Setelah itu terus sate. Betul Pak Sabit, kaget ya. Insyaallah. Jadi it'am latihan mulai sekarang ya. Jadi yang pertama afsus salam wa atimut ta'am. Yang ketiga ini agak berat tapi kalau dilakukan nikmat. Shallu fil laili wan nasu niyam. Salatlah malam hari ketika manusia lain sedang lelap tidur. Jam 2 itu kan lelap tidur itu. Kita bangun. Salat malam. Jam 3. Jam 3 lah ya. Itu kadang subuh itu orang masih terlelap tidur. Saya tadi ngajak belanja, istri itu ngajak belanja, Mas belanja ke ada pasar Pieng di utara itu ya. Itu ada orang tidur enak habis subuh itu. Iya. Yang satunya sama-sama tua, yang satunya jual bensin itu. Sudah ngisi ke botol segini. Lain. Enggak tahunya orang tuh becaan. Ini sudah becaan, becaan, saya turu ya ini. Jadi rezekinya tambah nutup. Ini tidak tidur, sudah habis sholat subuh kayak kelihatannya terus ngisi ini barokah ini. Subhanallah. Jadi shallu fil laili wan nasu niyam. Salat malam. Walau rakaatan, bahkan ada jamukan hadis walau rakaatan sekalipun satu rakaat. Usolli sunnatal witir rakaatan, serakaat saja. Pas tidur, bagus. Daripada tidak sama sekali ngedor. Ngantuk, turu mana is, enggak apa-apa. Pokok ada sholatnya lah malam. Kalau bangunnya saya yakin bangun semua. Cuma sholatnya ini loh yang dipertanyakan ya. Kejedingnya saya kadang yakin kejeding. Nah, iya pengalaman ya. Ya kau bisa jawab ya pengalaman. Ini posisi jam 1 pipis tok. Sebenarnya pipis, wudu, sikat gigi, wudu, sholat. 2 rakaat kok ngantuk terus turu mana? Kan sudah ada sholatnya sudah habis tidur. Tapi kan males. Karena oleh setan itu, oleh iblis itu diusar-usarin. Ojo si jam 1 ya turu mana? Nah, kalau sudah gini lagi ditinggal oleh iblis. Berhasil. Kok jam 2 tangi mana? Karena kadang kencing manis itu sering pipis. Uang nunggu sholat isya saja sudah 3 kali kadang. Saya lihat itu. Kenapa? Saya punya kakak almarhum sudah, Kiai Mawardi. Ya opo sampean, cari ini diabetes. Iya dik. Mari maghrib sampai isya kuat tuh. Ping 3 ping 4 terus. Kasihan. Makanya bersyukurlah yang masih. Saya ini mulai asar, wudu asar ini. Wudu asar kan imam itu. Maghrib, isya, alhamdulillah sampai sekarang masih belum pipis plus ini. Ya mungkin nanti setelah pulang pipis. Kalau sudah maghrib tersiksa sekali ya. Jadi jam 1 bangun dia kejeding. Jam 2 bangun lagi kejeding lagi. Tapi tidak wudu. Sampai ping 4 tidak wudu. Sampai subuh. Usahakan kalau bisa mandi sebelum subuh. Katakanlah jam 2, jam 3, setengah 4 lah ya. Mandi. Wuwung. Rahasianya banyak. Sihir tidak masuk. Kalau ada orang mendoakan jelek, kembali yang doa sendiri. Yang kena imbasnya. Yang didoakan kalau mandi sebelum subuh. Enggak.
jauh dari penyakit jantung. Perlu mandi sebelum subuh. Jadi seger sholat tahajud itu seger ya. Tidak ada ngantuk itu kalau sudah mandi itu tidak ada ngantuk. Coba tidur 11:30 tidur, jam 1 bangun mandi seger. Kenapa tidak seger? Oh enggak mandi. Kadang wudhu tipis-tipis saja. Tipis-tipis cepat ngantuk mana. Gitu ya. Kalau mandi. Subhanallah ya. Ini sallu fil laili wan nasu niyam. Salat malam. Sekalipun 1 rakaat. Apalagi sampai 10 rakaat. 12 rakaat. Saya tahadus binikmah. Dulu saya masih bujang. Tidak hitungan. Jadi dihitung pertama, sholat hajat 12 rakaat, tahajud 12 rakaat, tasbih 4 rakaat, witir 11 rakaat. Rutin itu sudah, setiap malam, rutin. Terus selebihnya wirid, selebihnya wirid. Jadi begitu terus. Kalau bangun jam 2 sudah telat. Bangun jam 2 sudah telat. Tak bisa banyak. Ya tidurnya sebentar. Jam 10 tidur. Kadang jam 11 atau 12 sudah bangun. Sudah mulai. Ini sampai subuh. Kalau sudah biasa nikmat. Dan lain. Misalnya sama-sama munduk, sama-sama lama. Terus yang satu ahli tahajud, yang satu tidak. Di masyarakat itu masih laku yang ahli tahajud. Yang ahli tahajud itu sampai tidak nemu waktu. Diundang orang. Orang itu membutuhkan. Apa yang jadi dawuhnya itu membekas. Lain dengan ucuk-ucuk. Tak tahu tahajud, kamu turun ngajak orang. Ayo kita bangun malam. Tidak. Opai. Dalit. Sholat jamaah saja. Awak gitu terus. Jadi kalau mau ngajak sholat jamaah ya dirinya dulu sholat jamaah. Kalau mau ngajak sholat malam dulu, baru membekas. Selalu gitu. Tapi ada sholat siang hari, tapi pahalanya sama dengan tahajud semalam. Nah ini yang penting kita. Sholat siang hari, pahalanya sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Ini yang penting. Tapi jangan sampai meninggalkan sholat malam. Jangan. Jadi malam juga tahajud. Sekalipun 1 rakaat. Ya syukur banyak. Siang sholat ini lakukan. Tapi pahalanya sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Apa itu? Sholatlah qobliyah duhur 4 rakaat. Sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Kan kalau kita habis adzan, makanya adzan sudah punya wudhu itu bagus. Setelah itu kan masih sholat 2 rakaat, kan masih belum banyak orang sholat lagi. Kalau sudah mepet ya tidak bisa. Wong waktu adzan sih turu. Sampai di masjid, saya biasakan tuh sholat qobliyah itu di rumah. Ya dan dengan adzan itu saya sudah duduk itu subuh. Saya duduk. Makanya disebut dulu istilah puju, ya puju aji, puju Platong, puju Samsuddin. Apa puju itu? Puju itu bahasanya Pak Sapi. Puju itu sok puju toju lah. Sudah diwudu lah gitu. Oh puju kita dung beri puju itu lorcu. Jadi puju itu sok puju toju. Sudah duduk, sudah begitu la ilaha illallah doa Allahumma la ilaha Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah, itu subuh. Sholli sunatan qul. Itu maaf, saat atus bini mah. Saya masih baca doa 3 lembar. Terus masih baca Fatihah 41 kali ya. Terus subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah. Baca Yasin 1 kali, Waqi 1 kali. Terus saya keluar baca la ilaha illallah Rasulullah fi kulli lamatin wa nasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali.
terus lillahi ma fis samawati sampai baca laqad ja'akum kadang sampai 100 sampai di masjid. Makanya saya sengaja telat-telat kenapa? Biar jamaah banyak dulu. Karena jamaahnya jauh-jauh di Bantaran, dari Prasaja Mulia dekat masjid, tapi ke sana. Alhamdulillah. Kebonsari, Majangan ada, Karing. Makanya sepeda motor tuh kayak Jumatan kalau subuh itu. Ya karena itu saya sambil menunggu jamaah. Lama-lama kan bukan berarti saya Ustaz masih tidur, ya apa-apa. Saya turu piye, wong aku pujuk. Subuh juk toju. Sudah, tadi itu anak saya itu jam 3 ada bangun itu Adib itu. Karena kebiasaan. Kalau orang tuanya subuh masih kemulan, ya anak itu tambah awana. Subhanallah ya. Jadi yang terakhir, yang ketiga, yang pertama sebarkan salam, yang kedua berikan makan, ya yang lapar. Terus yang ketiga sholatlah malam hari ketika orang sedang terlelap tidur. Sholatlah tahajud di siang hari, maksudnya sholatlah 4 rakaat sebelum duhur, pahalanya sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Ngerti? Cukup ya? Mudah-mudahan bisa kita amalkan sedikit ya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.